kita akan mengutus mereka. Saya mengundang semua para pendeta, para hamba Tuhan yang ada di sini. Mari maju. Mari silakan. Mari silakan, ada ibu pendeta, mari masuk, mari ke depan. Mas ada lagi, ada hamba Tuhan. Walaupun ini Satgas NTT Peduli, tapi dalam hal ini bicara tentang hamba Tuhan. Mari silakan, yang merasa diri hamba Tuhan. Mari Pak Musa, Ketua DPD Bangsa bersama Pak. Bapak harus mengutus malam hari. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini panggilan Tuhan, ini janji Tuhan, ini pesan Tuhan untuk Pater Tony dan juga untuk Pendeta Cornelius. Bukan Cornelius yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih engkau. Dan Tuhan telah menetapkan engkau supaya engkau pergi ke Sintang, Kalimantan Barat, menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama Tuhan diberikannya kepadamu. Bukan Tony yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang memilih engkau. Dan Tuhan telah menetapkan engkau supaya engkau pergi ke negara di mana Tuhan tempatkan saudara, untuk menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang Tony minta kepada Bapa dalam namanya diberikannya kepadamu. Mari kedua hamba Tuhan silakan menghadap ke sini, dan saya mengundang semua jemaat bangkit berdiri. Kita semua yang ada di depan, mari kita arahkan tangan kepada kedua hamba Tuhan ini. Kita berdoa mengutus mereka, memberangkatkan mereka. Ingat Bapak Ibu dan Saudara, malam hari ini di tempat ini, di Sekretariat Satgas NTT Peduli, inilah pertama kali kita mengutus kedua hamba Tuhan yang luar biasa untuk masuk dalam ladang pekerjaan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu berdiri kedua hamba-Mu, Pater Tony dan juga Pendeta Cornelius, yang selama ini telah Engkau panggil melayani di tengah-tengah umat-Mu di kota Batam, di Provinsi Kepulauan Riau. Mereka telah menjadi berkat bagi banyak orang, bagi komunitas Satgas NTT Peduli yang ada di Kepri, baik di Batam, bahkan juga di Kepulauan Riau ini. Malam hari ini, di tempat ini, kami mengutus kedua hamba-Mu yang Kau sudah panggil mereka untuk melayani. Maka sekarang kami mengutus mereka untuk mentaati panggilan-Mu, mengikuti panggilan-Mu, melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan kepada mereka. Engkau yang memanggil mereka, maka Engkau juga bertanggung jawab atas hidup mereka. Engkau yang memanggil mereka ada di sini, dan hari ini kami mengutus mereka, maka Engkau yang sama bertanggung jawab untuk memimpin mereka, memelihara mereka dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan yang Tuhan percayakan kepada mereka masing-masing.
Pendeta Cornelius bersama dengan keluarga yang akan masuk di Kalimantan Barat, di Kabupaten Sintang, bahkan juga di pedalaman Sintang. Tuhan, karena Engkau, karena panggilan-Mu, maka mereka harus berangkat. Suka tidak suka, senang tidak senang, mereka demi mentaati panggilan-Mu, mereka berangkat. Maka kami berdoa mengutus hamba-Mu sekeluarga untuk masuk dalam pelayanan di Kabupaten Sintang, di Gereja Misi Injili Indonesia yang ada di Sintang. Biarlah keluarga-Mu menjadi berkat bagi banyak orang, sehingga melalui kehidupan keluarga hamba-Mu Bapa, nama Tuhan dipermuliakan. Kami juga berdoa menyerahkan hamba-Mu Pater Tony, yang selama ini Tuhan bawa melayani di tengah-tengah kota Batam, di paroki Tiban. Maka malam hari ini Bapa, di tempat ini kami mengutus dia untuk berangkat ke tempat pelayanan yang baru, yang dia sendiri belum tahu kemana dia akan pergi. Tetapi kami mengutus dia akan kembali ke tengah-tengah keluarga, mengurus orang tua yang sedang kurang sehat. Maka kami berdoa Tuhan memberkati kedua hamba-Mu. Berkati hamba-Mu dalam perjalanan dari Batam sampai Kupang sampai kampung halaman. Kemudian Tuhan juga akan menetapkan dia untuk berangkat ke negara yang akan dia tuju. Maka malam hari ini kami berdoa mengutus hamba-Mu di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Allah Roh Kudus. Engkau Allah yang menyertai, Allah yang memberkati, dan juga Allah yang menolong. Oleh sebab itu, malam hari ini, di tengah-tengah keluarga besar Satgas NTT Peduli, kami mengutus kedua hamba Tuhan ini untuk masuk dalam ladang pekerjaan Tuhan, ladang pelayanan Tuhan yang ada. Di dalam nama Allah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan dalam nama Allah Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dalam pekerjaan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Masih tetap berdiri, kita nyanyikan pujian Yesus menginginkan daku bersinar.
selarakanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Baik, kita akan masuk dalam acara sesi sambutan. Dan sesi sambutan yang pertama kami persilakan Bapak Agung. Maaf Pak, baru nyampe disuruh berdiri. Nanti tolong salahkan Pak Tommy aja. Oke, baik, kita sambut tepuk tangan Bapak Agung dari SES Migran. Kami persilakan Pak. Selamat malam, Shalom. Terhormat Bapak Pendeta, Bapak Ibu sekalian, terima kasih kami boleh hadir di sini. Saya atas nama teman-teman dari jaringan SES Migran Kota Batam, satu jaringan yang peduli pada perempuan dan anak. Berat rasanya memang acara ini, tapi memang harus dilalui. Karena harus ada yang baru, ada yang pasti nanti yang datang lagi. Yang pertama, terima kasih khususnya Romo Tony yang selama ini banyak berkomunikasi, bekerja sama dengan kami di jaringan SES Migran. Sudah berapa tahun ya? 4 tahun ya Romo? 4 tahun. Suka duka ya, menangani berapa banyak kasus ya, dan semuanya demi kemanusiaan. Saya yakin Romo Tony dan juga Bapak Pendeta Cornelis juga punya visi yang sama untuk kemanusiaan. Jadi dimanapun berada, tetap itu menjadi misinya dan juga visinya ke depan, bahwa martabat manusia itu penting, karena banyak dari kita, saudara kita yang martabatnya sudah hilang atau dihilangkan karena perdagangan manusia, karena smuggling, banyak hal lagi, pelecehan dan seterusnya. Sehingga berat juga kalau misalkan Romo dan Bapak Pendeta harus berpisah, tapi memang itulah Tuhan menghendaki kita, ada datang, ada pergi. Tapi apapun yang Romo lakukan, kami dari jaringan tidak akan pernah lupa peristiwa-peristiwa kerjasama, suka dukanya itu menjadi perhatian kami semuanya. Kami tidak bawa apa-apa sini, hanya dalam doa semoga di tempat baru menjadikan karya kemanusiaan selalu dikedepankan, dan melalui itulah nama Tuhan selalu dipuji. Demikian dari kami, terima kasih, selamat malam.
kasih Pak Agung untuk pesan dan kesannya. Dan berikutnya pesan dan kesan mewakili seluruh PAC, ketua-ketua DPAC. Silakan ketua-ketua DPAC, sudah siap catatan untuk penyampaiannya? Pakai tisu? Ayo silakan ketua-ketuanya untuk maju. Pak Tony siap karena mereka akan membacakan puisi, membacakan isi hati. Keluarkan semuanya sebelum Pak Tony pergi. Baik, silakan. Silakan Pak Nus. Apa saya butuh? Ketua-ketua PAC. Mari Bapak masuk di ini Kota Batam, ini masuk di Batam Pos. Mari silakan bergerak. Yang mewakili Batam Kota. Sebelum Ayuda. Sebelum aja ngamuk gitu. Siapa lagi? Bengkong. Sagulo. Pak Bimbo mana? Jangan sembunyi Pak. Katanya harus keluarkan isi dompet juga. Pak Seprihala. Atau yang mewakili? Apa Sepri Wakilnya ada? pun boleh Pak. Apa Sepri? Pak Sepri, Ada. Pak Bimbo, Pak Ape. Hari Bapak. Pak Ape mana? Katanya nanti dia sampaikan sendiri. Oke. Silakan dari Bapak, siapa yang menyampaikan? Sebutkan nama, alamat, tempat tinggal, nomor telepon. Santai, Ali. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya kami banyak, tapi yang di atas cuman berapa? 5. Karena di Kota Batam ini ada 12 kecamatan, Pak Pembina. Tapi yang lain hilang. Yang muncul cuma 5. Kalau kata firman Tuhan, banyak terpanggil tapi sedikit terpilih. Ya, oke. Terima kasih Pak Pendeta Legur, terutama untuk pembina Satgas NTT Peduli Kepri. Kami sebenarnya nggak bisa ngomong Pak, takut nanti banjir di sini. Tapi ya seperti firman Tuhan tadi Pak, ada yang datang, ada yang pergi. Bukan pergi untuk selama-lamanya Pak, sebentar aja. Kami berdoa di Batam ini, kami berdoa paling 1 tahun pastor balik lagi. Ya, terima kasih untuk pelayanannya. Walaupun Satgas NTT Peduli baru 2 tahun di Batam, tapi kami dari semua DPAC yang berada di Batam sangat bersyukur. Kami mempunyai seorang pembina yang luar biasa, tidak kenal lelah. Bersama dengan Ketua DPD, hampir setiap jam di WA itu tidak pernah hilang. Semua kami bersyukur dari semua pelosok-pelosok DPAC, walaupun kami di lubang manapun juga, Pak Ter sama Pak Ketua pasti nongol. Jadi kami sangat bersyukur karena kami mewakili Pak dari kecamatan Pak. Jadi bukan minta maaf, bukan Pak Pembina sama Pak Ketua yang punya masa, kami yang punya masa. Kami sangat bersyukur pelayanannya selama ini 2 tahun bersama kami. Bukan mudah-mudahan Pak ya, pasti yang menggantikan atau yang menggantikan posisi pastor sebagai pembina, dan sekarang ini belum ada yang ganti Pak, karena Bapak masih berhak. Jadi tidak mungkin Bapak pergi untuk hilang, pasti balik lagi. Ya, itu aja yang dari kami. Mungkin ada lagi. Oke, cukup katanya Pak. Nah, terima kasih. Takut banjir Pak. Cukup, terima kasih. Tuhan berkati. Semua ke depan cuma satu yang bicara. Baik.
Terlalu lama. Masih banyak waktu sebenarnya. Oke, jangan lama-lama. Oke, selanjutnya pesan dan kesan dari Ketua DPC Batam, Pak Iwan, kami persilakan. Oh, Pak Iwan. Kalau Pak Iwan, Pak Jo. Oke, Pak Iwan dengan Pak Jo. Mari Bapak. Mari To'o. Baik, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya ada ketua saya juga. Tapi memang berhubung dengan enak badan dari tadi siang. Saya udah jumpa dia tadi siang. Cuma karena datang di sini karena saya ada sedikit berbohong juga. Kalau datang ada orang penting saya bilang. Pas dia datang lihat saya siapa penting. Orang di sini semua penting saya bilang. Saya mau langsung memulai aja kepada Pak Cornelius sama Bapak Pastor. Seperti yang dibilang Pak Pendeta tadi, kami tidak rela tapi kami harus ikhlas sesuatu yang sangat berat. Ya, Tony sekaligus guru buat kami. Mungkin saya sering jumpa dengan beliau. Kalau setiap ada permasalahan dengan Satgas di DPC Kota Batam, pasti sama Iwan bertemu dengan Bapak. Dan kata Bapak, kamu itu Satgas tidak peduli. Kamu harus peduli. Ya. Di dalam kata peduli itu ada kata sifat dan kata kerja. Yang kata sifatnya itu kita harus simpati, harus empati. Kita tidak cukup hanya simpati, kita tidak cukup hanya bilang kasihan, tapi harus ada empati, bekerja juga. Kita harus cukup merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang menderita atau orang yang mau kita bantu. Itu pesan-pesan yang selalu Pak Tony ingatkan ke saya sama Iwan. Walaupun tempat perjumpaan kami itu bukan di tempat yang resmi, ya, itu hanya ngobrolnya sekilas, tidak pernah terlalu formal. Cuma saya selalu ingat itu. Kamu itu Satgas NTT peduli, kamu harus simpati, kamu harus empati, ikut merasakan apa yang orang rasakan. Itu yang saya dapat dari Pak Tony. Setiap permasalahan yang kami hadapi di lapangan ataupun yang kami mau selesaikan, terutama yang berkaitan dengan kemanusiaan, Pak Tony selalu mengatakan tidak ada kata tidak. Kamu harus ikut merasakan seperti apa yang orang itu rasakan. Dan saya pelajari dari beliau itu kalau untuk mengambil suatu keputusan itu dia tidak mau mendengar dari kata orang. Dia terlibat langsung di lapangan, dia lihat situasi dan kondisi di lapangan seperti apa. Dari situlah saya sama Iwan belajar, kami sering ngobrol bersama. Ini bagaimana seperti apa. Tapi seperti tadi lagi, rela atau tidak rela, kami harus ikhlas. Semoga Bapak berdua di tempat yang baru tidak melupakan kami yang di sini. Ya. Atau berkata, perpisahan ini bagaikan bulan tertutup awan. Dan satu lagi, kita di tanah Melayu, saya mau kasih sepantun pada kami. Sebentar baru menangis urusan kemudian. Iya, udah perenungan dari tadi malam. Kita ini pria sejati, Pak, mau nangis di sini juga enggak enak. Jadi mungkin
ada satu pantun. Saya lihat Pater Tony sudah bingung mau ngomong apa lagi. Saya nggak mau. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa lagi. Kalau ada umur panjang, kalau ada sumur di ladang, boleh kita berjumpa mandi. Kalau ada umur panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian, terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Jo yang luar biasa dengan pantunnya, penutupnya juga luar biasa. Oke, selanjutnya pesan dan kesan dari Bapak Pendeta Cornelius Blegur STH kepada Bapak kami persilakan. Boleh berikan tepuk tangan buat Bapak Cornelius. Silakan Pak. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saya atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak untuk Satgas Peduli NTT atas acara yang dibuat untuk malam hari ini bersama dengan Pater Tony. Ya, tidak ada balasan dari kami keluarga, kiranya Tuhan yang akan membalas Bapak Ibu semua dengan jerih payah, dengan kerja keras untuk mensukseskan acara ini. Yang kedua, terima kasih juga untuk kebersamaan kita kurang lebih 2 tahun. Ya, saya juga merasa dalam setiap event yang terjadi, kadang saya tidak bisa hadir karena mungkin dalam satu dan lain hal, ya kadang-kadang ada tuntutan jemaat harus dikunjungi dan sebagainya. Tapi sebenarnya itu juga bukan menjadi suatu kendala, gitu. Seperti sesuai dengan nama peduli, empati, dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Dan sebenarnya saya bangga ada di Satgas Peduli NTT ini, gitu. Karena justru dalam hal ini saya sebagai hamba Tuhan kalah dengan kita orang-orang yang sekuler, gitu. Tapi punya hati yang peduli untuk bisa memperhatikan dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi inilah kesan yang saya dapatkan kurang lebih 2 tahun bersama-sama dengan Satgas Peduli NTT. Kepeduliannya sangat tinggi, dalam segala keadaan pasti hadir. Walaupun sampai pagi tetap setia menunggu. Tetapi artinya tetap tingkatkan apa yang sudah dikerjakan. Apa yang kita kerjakan dengan tulus, dengan ikhlas, Tuhanlah yang akan mengerjakan dan mengembalikan apa yang kita kerjakan. Memang manusia menilai dengan apa yang kelihatan, tetapi yang jelas Tuhan menilai hati kita, dan hati kita itulah yang akan terus mendorong, memotivasi hati kita untuk selalu melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Satu ayat firman Tuhan dari Filipi pasal 2 pasal 1 dikatakan begini, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagiku hidup adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Artinya selagi Tuhan berikan kesempatan bagi kita, mari kita melakukan yang terbaik untuk tindakan kemanusiaan. Dan percayalah, semua jerih payah kita tidak pernah sia-sia. Doakan kami, karena jujur ketika diberitahukan untuk pindah dengan kondisi keadaan yang agak cukup jauh, gitu, secara manusia saya agak sedikit berat. Tapi satu hal dalam perenungan saya berpikir begini, memang kadang-kadang rasa kemanusiaan yang kita miliki itu membuat kadang kita berat. Tapi sebenarnya ada satu hal yang siapa tahu dengan apa yang Tuhan tempatkan di tempat yang baru, Tuhan ingin mengerjakan hal yang besar dalam hidup kita. Itulah yang saya pegang. Dan akhirnya ketika dari sinode telepon, Pak Pendeta siap? Siap. Walaupun sebenarnya ada perubahan 2 kali, gitu kan. Pertama ke daerah Rokan Hulu, Riau, gitu. Tapi dengan berjalannya waktu harus lagi ke Sintang. Tapi bagi saya itu bukan hal yang berat bagi saya.
selama Tuhan masih izinkan kesempatan untuk saya bisa melayani Tuhan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Doakan kami supaya di tempat yang baru kami bisa melayani Tuhan dengan peduli dan empati kepada jemaat dan juga kepada orang-orang yang mungkin membutuhkan perhatian dan juga kehadiran kami. Di samping mereka untuk menguatkan mereka, meneguhkan mereka, membuat mereka untuk makin setia mengasihi Tuhan dan peduli terhadap sesama manusia. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk apa yang semua Bapak Ibu kerjakan untuk kami pada malam hari ini. Sekali lagi, tidak ada balasan dari kami. Doa kami, Tuhan Yesus sumber segala, itulah yang akan memberkati Bapak Ibu sekalian dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dalam keluarga, dan dalam segala hal yang Tuhan percayakan untuk Bapak Ibu kerjakan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, terima kasih. Pesan beliau sangat membuat kita kuat. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Maka saudara siap? Berat. Baik, terakhir kita akan dengarkan pesan dan kesan dari pembina kita yang sudah selama ini peduli terhadap kita. Oke. Beliau langsung berarti udah tahu siapa. Kepada peserta ini kami persilakan. Boleh berikan tepuk tangan buat beliau. Shalom. Selamat malam. Apa kabar? Harus bilang luar biasa. Hidup itu perlu dinikmati. Jangan sampai hidup itu menjadi persoalan-persoalan yang sulit, daripada akhirnya kita tidak punya kesempatan untuk peduli. Baik, yang saya hormati sahabat saya, kakek saya, Pak Pendeta Cornelius, kakak sayang Bapak Pendeta Agripa, kakek saya Pak Agung dan Ibu yang sudah hadir, Ketua DPB Satgas Anti Peduli Kepri Pak Musa, dan Wakil Pak Martin, Ketua DPC Pak Iwan dan Pak Jo, saya lupa namanya, sudah baptis ulang kan? Teman-teman dari Ketua DPAC masing-masing di sekitar Batam dan kita semua, Bapak Ibu undangan yang sudah bekerja. Saya tidak tahu kerjanya seperti apa, tapi saya dengan Pak Cornelius malam ini berbahagia. Artinya apa? Bahwa teman-teman mau berkorban untuk berpisah dengan kami, ya, dengan membuat acara ini. Terima kasih, ya, terima kasih sangat luar biasa. Saya sangat apresiasi itu. Dan saya sih secara pribadi, kami di dalam kongregasi itu selalu menanamkan satu faham bahwa jangan sampai terjadi zona nyaman. Ya, jangan sampai terjadi zona nyaman. Dan karena itu kami biasanya 4 tahun, 5 tahun harus move out. Ya, entah itu diutus kemana. Dan saya sudah, ini yang saya tidak tahu sudah keberapa kali menerima tugas perutusan seperti ini. Ya, bukan perpisahan yang aku Pak Martin Samong, apa ini? Ya, bukan perpisahan yang aku tangisi, tapi pertemuan lah yang aku sesali. Tetapi bahwa di sini selama bergabung di Satgas, selama berada di komunitas ini luar biasa. Itu yang pertama. Kenapa sampai saya mau melibatkan diri secara total itu karena saya tahu, menyadari betul bahwa yang pertama itu Allah peduli dengan saya, Allah peduli dengan kita semua. Dan karena itu adalah dosa besar ketika di dalam diri saya itu saya tidak peduli dengan sesama. Itu dosa besar. Karena itu saya sangat senang, ya, selama perjalanan kita kurang lebih 2 tahun lebih,
banyak pengalaman hidup yang kita jalani bersama. Saya mungkin memberi sedikit bersama dengan Pak Pendeta Bliku, tapi kami menyadari bahwa kami belajar banyak dari teman-teman, bahwa terkadang apa yang tidak bisa kami lakukan, kan saya pembina, saya tinggal suruh saja, selesai perkara ya. Tapi yang menjalankannya itu teman-teman, dan itu karena apa? Karena teman-teman itu peduli ya. Teman-teman itu peduli, mau jam berapapun teman-teman ada di sana, dan ini yang menguatkan komunitas kita. Ini yang memberi semangat kepada komunitas kita. Ini yang menjadi identitas kita, peduli. Peduli. Kalau kita tidak peduli, minta maaf, mungkin malam ini untuk apa? Atau sampai sekarang ini seperti apa? Banyak hal, entah itu di dalam lapangan atau bagaimana. Dari tempat ini saya mau minta maaf ya. Oke, saya juga minta maaf. Mungkin selama ini kehadiran kami membuat Anda tersinggung, membuat Anda sakit hati. Mungkin ada beberapa teman-teman atau DPAC yang belum kami kunjungi, belum banyak hal sih. Karena itu saya tadi katakan sedikit yang baru kami kasih untuk teman-teman, sedikit saja. Tapi teman-teman sudah memberi banyak kepada kami, secara khusus kepada saya. Saya selalu rendah hati untuk belajar dari teman-teman. Karena itulah merupakan salah satu bagi saya yang bisa memotivasi saya untuk bertumbuh dan berkembang. Pertama sebagai Tony Faot, kedua sebagai Pater Tony ya. Dan itu yang selalu saya pegang teguh. Pesan saya kepada Bapak Ibu, teman-teman pengurus dan anggota, supaya nanti ke depan itu jangan kehilangan spiritual itu. Jangan kehilangan spiritual itu ya. Karena kita mengambilnya dari sumber utama, Ngadi Utomo. Itulah yang menjadi kekuatan kita ya, kebaikan. Dan Allah itu adalah kasih. Kasih itu tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri. Karena itu di sini panggung ini bukan tempat untuk sombong, tempat untuk memegahkan diri. Bagaimana caranya kita semua untuk bisa membawa orang-orang yang ada di sekitar kita naik ke panggung. Itulah tugas kita ya. Sebentar lagi saya tanggal 5 saya akan balik ke Timor, rawat orang tua dulu. Itu saya minta dari pimpinan saya untuk rawat orang tua dulu, dan di sana juga saya akan melihat fenomena